Ada banyak penemuan yang ditemukan oleh manusia modern saat ini. Di balik setiap penemuan misterius, selalu ada kisah yang tersembunyi. Pada hari ini, kita akan menelusuri jejak peninggalan yang penuh dengan teka-teki. Penemuan yang konon membawa jejak kelam dari masa lalu, disebut-sebut sebagai warisan iblis. Apa sebenarnya yang membuatnya begitu menyeramkan dan tak terpecahkan? Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang 7 penemuan misterius yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Al-Hikayah yang dirahmati Allah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, peta Piri Reis. Pada tahun 1929, Khalil Adam menemukan sebuah peta misterius di bawah tanah istana Turki. Peta tersebut dibuat oleh seorang laksamana Ottoman abad ke-16 bernama Piri Reis, yang juga dikenal sebagai ahli navigasi, geografi, dan kartografer. Peta ini menjadi perbincangan karena memuat kepulauan Atlantik serta wilayah dunia timur, termasuk Jepang, jauh sebelum zamannya. Yang menarik adalah peta Piri Reis ini juga menggambarkan benua Antartika, meski benua tersebut baru ditemukan oleh James Cook pada tahun 1773, sekitar 260 tahun kemudian. Hal ini memunculkan keheranan di kalangan ilmuwan mengenai bagaimana Piri Reis bisa membuat peta dengan begitu detail dan akurat di masa ketika pengetahuan tentang ilmu geografi sangatlah terbatas. Beberapa teori beredar tentang keakuratan peta tersebut, termasuk pandangan dari Erik von Daniken yang mengira bahwa Piri Reis mungkin dibantu kekuatan luar angkasa atau alien untuk menggambar peta tersebut. Meski spekulasi ini sulit dibuktikan, fakta bahwa Piri Reis belum pernah berlayar ke Atlantik tetap menambah misteri peta ini. Piri Reis akhirnya dihukum mati pada tahun 1554 karena konflik dengan gubernur Basra. Walau berakhir dengan tragis, kontribusi Piri Reis pada ilmu geografi tetaplah diakui, dan namanya diabadikan dalam banyak kapal Turki sebagai penghormatan atas jasanya. Yang kedua adalah Gua Longyu. Gua Longyu adalah serangkaian gua kuno di Bukit Phoenix dekat desa Siambekun yang ditemukan pada tahun 1992. Situs ini mencakup sekitar 24 gua besar, diperkirakan dipahat pada masa dinasti Qin pada tahun 212 sebelum Masehi, dan dianggap sebagai keajaiban dunia ke-9 oleh masyarakat Tiongkok. Keberadaan gua-gua ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang metode pembuatan yang digunakan, mengingat zaman itu tidak memiliki alat berat seperti saat ini. Setiap gua di situs Longyu memiliki luas lebih dari 1000 meter persegi dan tinggi mencapai 30 meter, dengan total area gua yang mencakup lebih dari 30.000 meter persegi. Uniknya, gua-gua ini tidak saling terhubung dan terpisah tanpa lorong atau terowongan, berbeda dari gua-gua lainnya. Keakuratan pemahatan serta ukuran besar gua semakin menambah misteri cara pembuatannya pada masa lalu. Di dinding-dinding gua ditemukan pula ukiran rapi yang diyakini memiliki arti khusus. Pola ini mirip dengan peralatan tembikar dari abad ke-500 hingga 800 sebelum Masehi. Sementara 7 dari gua memiliki pola menyerupai rasi bintang Big Dipper. Pola-pola ini memunculkan spekulasi bahwa mungkin terdapat hubungan astronomi atau simbolis dalam pembuatannya antara makhluk bumi dan makhluk luar angkasa. Meski banyak misteri yang mengelilingi Gua Longyu, tidak ada catatan sejarah atau artefak di dalamnya yang memberikan petunjuk tentang siapa pembuatnya atau teknologi apa yang digunakan. Penduduk setempat meyakini bahwa gua-gua ini mungkin dibangun manusia dengan bantuan kekuatan iblis. Yang ketiga, Surat Iblis. Penemuan benda kuno ini diyakini mempunyai usia 300 tahun. Tulisan ini ditulis oleh seorang biarawati yang bernama Maria Crocevisa dari Biara Palma di Montechiaro, Italia, yang terbangun dari pingsannya pada 11 Agustus 1676. Maria mengatakan bahwa ia menulis surat ini ketika dirinya kerasukan iblis. Surat iblis ini ditemukan tergeletak di Biara Palma pada 11 Agustus 1967. Wajah biarawati ini dipenuhi dengan tinta dan tangannya memegang surat yang konon katanya ditulis oleh iblis.
Tujuannya adalah untuk menjauhkan diri dari Tuhan dan menuju kemaksiatan. Saat ini, surat tersebut berada di Ludum Sain, Museum Sisilia. Untuk menafsirkan maknanya dari surat tersebut, yang mana 14 kode ditulis membuat para peneliti akhirnya kewalahan. Surat ini mengatakan bahwa Tuhan sebagai beban berat, lalu dikatakan bahwa Tuhan berfikir bahwa ia dapat membebaskan makhluk hidup. Yang keempat, baterai Baghdad. Baterai Baghdad merupakan sebuah guci keramik yang ditemukan di dekat Baghdad di Irak. Letak perbedaan dengan guci yang lainnya adalah adanya batang logam dan sebuah tabung yang ditemukan bersamaan. Diperkirakan bahwa alat ini dipakai untuk melapisi benda perak dan emas memakai proses yang disebut sebagai electroplating. Yang membuat aneh adalah benda ini berasal dari 250 sebelum Masehi sampai tahun 224 Masehi. Kehadiran teknologi sejenis ini di zaman yang dapat menjadi bukti bahwa masyarakat waktu itu telah memahami tentang kelistrikan jauh dari yang diperkirakan oleh manusia saat ini. Penjelasan lainnya adalah penemuan benda kuno ini dipakai sebagai wadah gulungan suci. Yang kelima, Kodeks Gigas atau Kitab Iblis. Kodeks Gigas atau dikenal sebagai Kitab Setan adalah salah satu manuskrip terbesar di dunia dengan berat sekitar 75 kg dan terbuat lebih dari 160 kulit binatang. Manuskrip ini memiliki sekitar 320 halaman meskipun beberapa halamannya telah hilang. Kitab ini mendapat julukan Kitab Setan karena terdapat ilustrasi besar dari setan di dalamnya, menambah kesan mistis dan menyeramkan pada naskah kuno ini. Kitab tersebut ditulis dalam beberapa bahasa, yaitu Latin, Yunani, Ibrani, dan Abjad Salafia. Salah satu legenda yang beredar menyebutkan bahwa kitab ini ditulis oleh seorang biarawan yang melanggar sumpahnya dan diancam akan dikubur hidup-hidup. Untuk menghindari hukuman tersebut, biarawan itu berjanji menulis sebuah naskah yang memuliakan biara dan mencakup pengetahuan manusia dalam waktu semalam. Namun, ketika menyadari ia tak mampu menyelesaikannya, ia meminta bantuan pada sang iblis. Menurut legenda, iblis setuju membantu sang biarawan menyelesaikan kitab tersebut dalam semalam sebagai imbalan atas jiwanya. Sebagai bentuk penghormatan, biarawan itu melukis sosok iblis besar di dalam kitab tersebut. Menariknya, para ahli memperkirakan bahwa jika kitab setan ini benar-benar ditulis dengan tangan, akan dibutuhkan sekitar 5 tahun untuk menyelesaikannya. Saat ini, Kodeks Gigas dipamerkan di Perpustakaan Nasional di Stockholm, Swedia, dan tetap menjadi misteri terbesar dengan berbagai legenda yang menyelimutinya, menjadikannya salah satu manuskrip paling unik dan menarik perhatian di dunia. Yang keenam, mantra sihir Timur Arabia. Peneliti di timur Serbia menemukan sebuah gulungan emas dan perak yang berisi mantra sihir. Gulungan misterius itu terkubur bersama jasad manusia yang meninggal 2000 tahun yang lalu. Mereka memperkirakan isi mantra dalam gulungan itu menunjukkan kekuatan baik dan jahat. Mantra itu ditemukan dalam lembaran rapuh yang dihiasi dengan banyak simbol. Setiap mantra berukuran sangat kecil, seukuran bungkus permen. Tempat penguburan mantra ini dekat dengan kota yang dulunya bernama Kostolak, yang merupakan bagian dari kota Roma antara abad ke-1 dan ke-6 Masehi. Prediksi para ilmuwan menunjukkan bahwa mantra itu terkubur sekitar abad ke-4 Masehi. Menurut beberapa peneliti, bahwa bahasa yang digunakan mantra ini menggunakan bahasa Yunani kuno yang sampai saat ini tidak ada yang tahu artinya. Para peneliti mengatakan bahwa mantra ini dikuburkan bersama orang-orang yang meninggal karena menjadi korban kekerasan, karena mereka percaya bahwa orang-orang tersebut biasanya kesulitan menemukan kedamaian di dalam kubur mereka. Yang terakhir adalah komputer kuno. Ada penemuan aneh yang tentunya mengejutkan banyak pihak. Penemuan ini dipercaya merupakan penemuan komputer pertama di dunia. Komputer Antikythera ini adalah sebuah benda mirip jam dan ditemukan di Pulau Antikythera Yunani pada tahun 1902. Benda tersebut diyakini mempunyai usia 2000 tahun. Para ilmuwan mengatakan bahwa benda tersebut dipakai untuk meramalkan posisi bintang. Desender pada alat ini sangatlah rumit sampai ilmuwan kebingungan. Sebab bagaimana bisa benda serumit itu ditemukan di zaman dahulu. Nah Sobat Al-Hikayah, itulah penemuan misterius yang dipercaya peninggalan iblis. Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang lainnya.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.